Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Nugraha dari Untirta, dari jurusan Teknik Elektro yang bernimkan 33322100061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elektrokimia part 2, yaitu dari 9 sampai 10, yang berisikan tentang potensial elektroda standar dan persamaan Nernst. Yang pertama adalah potensial elektroda standar. Nah, potensial elektroda standar merupakan nilai selisih dari potensial sel yang dihasilkan akibat adanya perbedaan rapatan muatan di katoda dan anoda yang menyebabkan adanya beda potensial listrik sehingga terjadi aliran elektron pada keadaan yang diukur di suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Elektroda yang digunakan terdapat dua jenis, yaitu elektroda bermuatan positif yang menandakan bahwa elektroda tersebut merupakan elektroda tempat terjadinya reduksi. Ingat, kalau positif itu reduksi. Begitu sebaliknya, elektroda bermuatan negatif, tertentu yang negatif, yang menandakan bahwa elektroda tersebut merupakan elektroda tempat terjadinya oksidasi. Positif reduksi, negatif oksidasi. Ingat itu. Secara umum, kedua elektron tersebut dikenal dengan kutub positif dan kutub negatif. Nah, lalu selanjutnya ada potensial sel. Potensial sel merupakan jumlah aljabar dari potensial oksidasi dan potensial reduksi. Jika yang digunakan adalah elektroda standar, maka potensial sel itu ditandai dengan E0 sel. Potensial standar untuk sel tersebut sebagai berikut. E0 sel sama dengan E0 oksidasi ditambah E0 reduksi. Oleh karena setengah reaksi oksidasi memiliki tanda yang berlawanan, persamaan yang sering digunakan sebagai berikut. Nah, E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangin E0 oksidasi. Nah, dari persamaan ini juga kita bisa tahu kalau E0 sel sama dengan E0 katoda min E0 anoda. Berarti di sini kita tahu kalau reduksi itu katoda, sedangkan oksidasi itu anoda. Nah, yang lebih gampangnya lagi itu E0 sel sama dengan E0 besar dikurangin E0 kecil. Jadi kalau kita mencari E0 sel itu atau potensial potensial selnya, kita tinggal cari saja E0 yang lebih besar dikurangin E0 yang lebih kecil. Nah, potensial reaksi redoks ini digunakan untuk meramalkan apakah suatu reaksi berlangsung secara spontan atau tidak. Yang A ini bila E0-nya itu positif, E0 selnya positif, maka reaksi akan terjadi secara spontan. Sebaliknya, jika E0 selnya itu negatif, maka reaksinya itu tidak akan berjalan secara spontan. Nah, kita tahu, saya sudah berikan tabel di sebelah kanan kalian, di sebelah kanan layar. Nah, di situ itu kumpulan-kumpulan dari potensial gitu yang sudah ada. Nah, selanjutnya, ada contoh soal. Saya hanya berikan satu saja contoh soal. Nah, itu suatu sel volta tersusun dari elektroda magnesium dan tembaga. Bila diketahui yang magnesium nih, magnesium itu yang Mg2+. Mg2+ plus 2E min menjadi Mg. Nah, E0-nya itu min 2,37 volt. Nah, itu min kan berarti dia yang paling kecil. Belum tentu juga sih. Cu2 plus ditambah 2E min. Jadi Cu E0 sama dengan plus 0,34 volt. Tentukan berapa potensial selnya. Di sini kita diketahui kalau Mg yang magnesium itu lebih kecil ketimbang tembaga. Ya, jadi kita tahu kalau Mg itu anoda, sedangkan Cu itu katoda. Nah, cara menjawabnya itu seperti ini. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangin E0 anoda. Nah, kita tahu kan kalau E0 katoda itu yang memiliki nilai E0 itu yang lebih besar ketimbang yang anoda. Kita masukin aja tuh yang Cu, yang tembaga. E0 sel sama dengan 0,34 dikurangin masukkan yang magnesium min 2,37. Min ketemu min menghasilkan plus. Jadi 0,34 ditambah 2,37 menghasilkan 2,71 volt. Lalu ada persamaan Nernst. Persamaan Nernst adalah suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia dengan potensial elektroda standar, suhu, dan aktivitas dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi. Persamaan ini merupakan persamaan yang paling penting di bidang elektrokimia.
Persamaan tersebut dinamai dari Walter Nernst, seorang kimiawan fisik asal Jerman yang merumuskan persamaan tersebut. Nah, foto orangnya ada sebelah kiri layar. Nah, lalu ada rumus persamaan Nernst. Kita lihat dari yang paling kiri dulu. Ini rumus yang paling uh, dasar. E sama dengan E0 dikurangin R kali T dibagi N kali F ln Q. Nah, E di sini itu potensial reduksi. E0-nya itu potensial standar yang tadi sudah kita bahas. E0 apa? E0 katoda dikurangin E0 anoda. Lalu ada dikurangin R. R di sini itu konstanta gas universal yang 8,13, 8,13. Lalu T ini suhu, tapi dalam Kelvin. Lalu N ini muatan ion atau mol elektron. Lalu F itu konstanta Faraday, 96.500. Lalu ada ln. Nah, Q ini hasil bagi reaksi. Nah, selanjutnya ada dua. Ada yang pakai ln, ada yang pakai log. Kita bisa lihat sendiri kalau pakai ln itu pakai 0,0257 volt. F-nya udah Faraday sudah tidak ada. Sedangkan kalau yang pakai log itu hanya berlaku pada suhu 25 derajat Celcius. Itu pakai menggunakan 0,0592 volt. Faraday juga sudah tidak ada. Nah, saya berikan contoh soal lagi, hanya satu saja. Diberikan setengah reaksi dari sel galvanis sebagai berikut. Zn 2 plus 2E min menjadi Zn. 0-nya sama dengan min 0,76 volt. Lalu ada Fe2 plus 2E min. Fe menjadi Fe. Nah, E0-nya itu sama dengan min 0,44 volt. Nah, yang ditanya itu tentukan harga E0 sel pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jika diketahui Zn2 plus itu sama dengan 0,10 M dan Fe2 plus itu sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 5 M. Di sini kita bisa tahu kalau pada suhu 25 derajat Celcius kita bisa dapat menggunakan rumus yang log. Nah, tetapi kita harus nyari E0-nya dulu. Lalu kita ke jawabannya saja. Fe2 plus ditambah 2E min Fe E0 sama dengan min 0,44 volt. Nah, ini Z. Kenapa Zn-nya dibalik seperti ini? Karena kita ingin menghilangkan 2E min-nya. Berarti Zn sama dengan Zn2 plus 2E min. Sama E0 itu min 0,76 volt. Lalu dikurang min 0,44 dikurangin min 0,76 yang menghasilkan 0,32 volt. Nah, lalu kita mencari potensial reduksinya, E-nya. E sama dengan E0 dikurangin seperti perkataan saya tadi, pada suhu 25 derajat Celcius kita bisa menemukan yang log min 0,0592 volt dikurangin N log Q. E0-nya itu 0,32 dikurangin 0 kali 0,0592 volt dibagi 2. Nah, N-nya itu 2 log log Zn2 plus dibagi Fe2 plus. 0,32 dikurangin 0,0592 volt bagi 2 log 0,1 per 10 pangkat min 5. Kita udah tahu dari soalnya kalau Zn itu 0,1 sedangkan Fe itu 10 pangkat min 5. Yang menghasilkan 0,32 dikurangin 0,12, 0,12. Yang menghasilkan 0,20 volt. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.